بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العزيز الغفار المكون ليلي على النهار، والصلاة والسلام على سيد المختار الحبيب الأخيار وقدوة القدار وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم المحشر. أما بعد. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya ana minta maaf tadi sedikit agak telat karena memang mau jadwal di jalan. Tapi alhamdulillah alal wusul, alhamdulillah ala salamah. Yang nomor 2, alhamdulillah sekarang kita ini di satu majelis yang mulia, di tempat yang mulia, dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala, dan lebih-lebih di bulan yang mulia. Bahkan dikatakan di dalam satu syair, "Law 'amilna maulidan li Ahmadin fi kulli yawmin lakana wajib." Ketika ada satu ulama mengatakan, seandainya kita ini karena ihtifalnya di bulan Maulid, sedikit akan membahas kaifa hala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keadaan Rasulullah pada zaman dahulu, bagaimana sih beliau ini memperjuangkan agama Islam, apa yang beliau korbankan. Dikatakan oleh Syekh Ahmad Adzibai, beliau mengatakan di maulidnya itu, jika seandainya kita umat Muhammad, kita kan umat, mengaku sebagai umat Muhammad, seandainya kita ini mengadakan ihtifal, acara maulid seperti ini setiap hari, lakana wajib, itu satu hal yang wajib. Lesh, kenapa? Lianna kita ini muhtaj kathir lan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini butuh banyak sama Nabi. Kita ini tergantung sama Nabi itu banyak banget. Kita ini butuh syafaatnya beliau. Kita ini kelak di alam kubur butuh pendampingan dari beliau. Kita ini kelak ketika sakaratul maut ingin dituntun syahadat oleh beliau. Dan yang lebih-lebih Allah, kita ini ingin diakui jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampean kalau tahu Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ketika beliau diangkat menjadi nabi, beliau itu masih berdoa ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, ni'mah kabirah, nikmat yang sangat besar. Kita tanpa diminta dan bahkan tanpa memilih, kita sudah jadikan umat pilihan, umat Habibullah, umat kekasihi Allah Subhanahu wa taala. Dulu Sayyidil Habib Umar bin Hafid, beliau itu pernah ngomong ketika di Rauha, ketika dulu Al-Fakir masih belajar, beliau itu ngomong seperti ini, "Lau nahna na'ish", seandainya kita ini hidup di zamannya Nabi, seandainya kalau kita ini hidup di zaman Nabi, "Hal batu'min ma'an Nabi", apakah kita ini akan beriman sama Nabi? Yakin dah. Kalau seandainya sekarang kan kita ini berangan-angan toh, oh ya Allah, alhamdulillah aku jadi umatnya Nabi Muhammad. Tapi yang masih ada di pikiran kita, di hati kita yang mungkin yang paling dalam, kita itu kan penasaran. Kaifan Nabi sallallahu alaihi, bagaimana sih Nabi ini? Bagaimana sosok beliau? Sampai dikatakan di kitab Fawaidul Mukhtarah yang dikarang oleh Habib Zain bin Smith, sampai sahabat itu beliau itu mengatakan, qala ba'dul akabir, dikatakan oleh sebagian ulama besar, beliau itu mengatakan, "Lau khayyara sahabah bainal jannah wa suhbi Muhammad lakhtalafu ala suhbi Muhammad." Jika seandainya sahabat itu jika seandainya suruh memilih antara masuk surga atau menjadi sahabatnya Nabi Muhammad, sahabatnya akan memilih jadi sahabatnya Nabi Muhammad, tidak memilih surga. Hakadzal mahabbah, itulah namanya cinta. Kita dulu Al-Habib Umar itu mengatakan, seandainya ini kita ini hidup di zaman Nabi, apakah kita ini akan beriman dengan Nabi? Sekarang contoh simple aja.
kathir, bukan sedikit ya, majalis, banyak majelis ilmu, majelis maulid, majelis solawat yang mengajak kita untuk dekat sama Nabi, majelis ta'lim yang mengajarkan kita hakadha, ini loh sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini akhlaknya beliau. Tapi yang hadir sedikit. Kif inti bataish ala zaman Nabi? Ya apa inti mau hidup di zaman Nabi? Sering antum dengar mungkin dulu bagaimana Sayyidina Bilal disiksa, bagaimana Sayyidina Bilal ditaruh di panas-panasnya padang pasir sehingga dadanya beliau ditimpa oleh batu. Apakah kita mampu hidup di zaman seperti itu? Kadang-kadang kita seperti yang katakan Ustaz tadi, seperti yang dikatakan Ustaz Romli, Allah ala salah. Nabi Muhammad SAW fi akhir hayatih, beliau itu mengingatkan kita as-salah, salat. Itu yang diingatkan beliau. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, pernahkah kita itu keletuk di dalam hati, ya Allah, kifir Nabi ya? Ya apa Nabi Muhammad SAW? Pernahkah kita itu merasakan seperti itu? Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang dimana ketika itu Nabi Muhammad SAW beliau sedang demam yang tinggi. Ketika beliau sedang demam yang tinggi, beliau itu sahabat itu datang ke beliau. Lalu beliau mengatakan, mushtaqun ila ikhwani. Aku rindu kepada saudaraku. Sahabat yang ketika itu ada di sekitar beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wa man ikhwanukum ya? Lastu ikhwanak ya Rasulullah. Bukankah kita ini saudaramu ya Rasulullah? Siapa kita ini ya Rasulullah? Bukankah kita ini saudaramu? Faqala Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad mengatakan, la, bal antum ashabi, antum ini sahabat, antum ini teman, antum ini dulu, antum ini seperjuangan sama ana. Dalam bahasa kasar itu seperti itu, maksudnya antum ini sahabat, antum ini bukan saudara. Lalu sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, wa man ikhwanak ya Rasulullah, wa man ikhwanukum ya Rasulullah? Siapa saudaranya antum itu ya Rasulullah? Faqala alaihi salatu wasalam, maka beliau mengatakan, qaumun ja'a min ba'di wa lam yarawni walakinna yu'minu bi. Akan datang nanti suatu zaman yang dimana zaman tersebut orang-orang tidak tahu, tidak pernah duduk ataupun tidak pernah melihatku, tidak pernah melihat langsung kepadaku, tidak pernah duduk bersamaku ataupun mengobrol denganku, walakin yu'minu bi, akan tapi mereka itu beriman kepadaku. Diriwayat dalam satu hadis, dalam hadis yang lain di makna hadis yang sama, Rasulullah itu mengatakan, walakin yu'minu bi wa yuhibbani. Mereka itu beriman kepadaku dan juga mencintaiku. Subhanallah. Sambian lahir, dari sambian kecil sampai sambian saat ini, sambian ini tidak mengenal sosok Nabi yang sebenarnya seperti apa. Akan tetapi rasa cinta, rasa mahabbah insya Allah ada pada diri kita. Itu tanpa sampean sadari loh. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salawat kepada Nabi Muhammad dengan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Coba kita dengarkan ayat ini dengan seksama, coba. Innallaha, sesungguhnya Allah. Wow, ini Allah loh. Wa malaikatahu, dan para malaikatnya. Betapa agungnya. Sosok siapa ini? Yusalluna 'alan nabi. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita teliti pada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala meletakkan yusallun itu dengan fi'lul mudhari'. Yang dimana fi'lul mudhari' ini kalau dalam segi nahwu mengatakan suatu pekerjaan yang sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Dan ayat ini sampai saat ini masih berlaku, yang dimana tandanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya sampai detik ini tidak berhenti sholat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu Allah loh ya. Bagaimana dengan kita?
Bagaimana dengan kita yang sama Rasulullah SAW, kita ini diakui saudara. Seberapa pantas kita mengaku jadi umat Nabi Muhammad SAW? Dikatakan dalam satu kitab Mukashifatul Qulub lil Imam Al-Ghazali, diceritakan di situ ra'a fil manam rajulun Nabi Muhammad ra'a ar-rajul fil manam an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan pada suatu malam ada seorang laki-laki bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di mimpinya orang tersebut bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun menjawab salam. Karena di sini hukum menjawab salam itu hukumnya wajib. At-taslim sunnah. Kita salam kepada mukmin itu sunnah, tapi menjawab itu hukumnya wajib. Juga dikatakan dalam hadis, "Afsus salamu bainakum tahabbu." Nah, ini juga jadikan suatu adat. Ketika walaupun hanya sama-sama pemuda ataupun ya podo-podo mbek konco lah istilahnya, sama-sama duduk sama pemuda dan lain-lain, jadikan ada, jangan biasakan halo atau woi, coba biasakan dengan kalimat assalamualaikum. Itu ya walaupun nanti awal-awal iki tadi kiai mari ini, itu bahasa iki aduh kiai nyaran nih mari ini, biasanya seperti itu biasanya ya. Coba ketika kita itu jadikan kebiasaan. Karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW tadi yang disebutkan, "Assalamu bainakum tahabbu." Sebarkanlah salam di antara kalian, karena di situ kalian akan saling mencintai. Ya. Kadang-kadang kita ini mungkin dengar, mungkin sering banyak dapat ilmu gitu. Dari Ustaz tadi ngaji kitab, Masya Allah, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau wali kutub besar. Bahkan di kota Tarim, Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini fakhruh, yang dibangga-banggakan di kota Tarim. Karena alimnya bukan main beliau. Kalau mungkin pernah dibacakan sejarahnya, beliau bayangkan umur 4 tahun buta bisa ngarang kitab. Bahkan punya silsilah Haddadiyah. Termasuk silsilah Haddadiyah itu ada insyaallah 11 atau 18 kitab dari Imam Haddad, termasuk Risalatul Mu'awanah. Masya Allah. Bagaimana ya maksudnya? Ini loh as-salafun as-shalihin yang ikut jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo tiru. Oke, kita kembali ke hadis tadi ya. Ketika ke cerita tadi ya, ke Imam Ghazali tadi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab orang tersebut, tapi orang tersebut tidak menoleh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menoleh kepada orang tersebut. Jadi assalamualaikum, waalaikumsalam, ya Rasulullah, waalaikumsalam. Tapi Rasulullah terus jalan, tidak menoleh. Lalu orang tersebut bertanya-tanya. Lalu Rasulullah yang disamperin, lalu beliau tanya, "Anta ghadban ya Rasulullah? Apakah engkau ini marah kepadaku ya Rasulullah? Apakah ini benci? Maksudnya kok sampai tidak nyapa ya Rasulullah? Ada apa ya Rasulullah?" Syuf, kif akhlak rijal. Bagaimana akhlak, maksudnya adab dari seorang ini loh, seorang laki-laki yang jalan di as-salafun as-shalihin. Ketika mungkin kita mungkin bagian dari sepele, ketika ada orang alim jalan, mungkin kita kurang jaga adab. Ketika salam kita assalamualaikum beb, atau assalamualaikum kiai, assalamualaikum ustaz, atau yang lain-lain. Ketika kiai itu jawab yes waalaikumsalam, tidak seperti biasanya, mungkin kita Jarno aku sibuk. Hati-hati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna awliya Allah fil ardi humul jundillah." Wali-walinya Allah yang ada di bumi itu tentaranya Allah. Ketika kita menyepelekan hal tersebut, hati-hati kembali pada diri kita sendiri. Wali-walinya Allah ini bukan hanya aulia al-kubar, tidak. Kadang-kadang hal sepele yang seperti yang dikatakan dalam hadis, "Rubbul ash'asha madfu'an bil abwab law aqsamu 'ala Allah la abarra." Dikatakan dalam satu hadis, Rubbul ash'ash, seorang yang dipandang remeh. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Ketika ada seorang yang dipandang remeh mungkin di mata kita, dalah wong iki yo. Jarno Kak Bu musibu. Rabbul Ash'ash, orang yang dipandang remeh. Walakin law aqsamu 'ala Allah la abarra. Sampai dia bersumpah ataupun maksudnya doa jelek dan lain-lain, la abarra, Allah itu akan mengabulkan doanya seperti petir yang menyambar. Jadi kita jangan pernah menyepelekan orang walaupun hanya dalam istilah halah dalah kiai langgaran. Kadang-kadang kiai langgaran itu derajatnya lebih tinggi di mata Allah daripada orang-orang yang ceramah di panggung-panggung. Kok bisa? Iya loh. Kadang-kadang kiai langgaran itu tanpa kita sadari pahalanya itu mengalirnya sampai mati loh. Ketika orang belajar, orang ya kalau ta'lim, Al-Faqir punya pondok di Lumajang. Al-Faqir juga sempat ngajar di pondok-pondok di Malang. Itu perbedaannya besar ketika Al-Faqir itu ngajar anak-anak seumuran sampean ini. Maksudnya orang-orang seumuran sampean dewasa seperti ini dengan anak-anak kecil seperti ini. Anak-anak kecil seperti ini ketika ngajar alif, ba, ta, belajar baca Fatihah. Butuh kesabaran yang tinggi. Tapi ketika dia bisa baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, bisa baca Fatihah gara-gara sampean. Salat 5 waktu dibaca. Ketika hadir yasinan dibaca, ketika dimanapun Fatihah ini dibaca, pahalanya bukanlah mengalir. Itu kadang-kadang yang jangan disepelekan. Jadi kembali ke cerita tadi ya, Kak Mari-mari ya cerita ya. Imam Ghazali tadi, karena laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, apakah engkau marah ya Rasulullah kepadaku? Maka Rasulullah SAW menjawab, lah enggak, aku tidak marah kepadamu. Terus kenapa ya Rasulullah kok sampean ini enggak nyapa, enggak kayak biasanya lah? Faqala li annani ma'rifak. Karena aku tidak mengenalmu. Yang mengatakan Nabi, karena aku tidak mengenalmu. Kaget orang ini. Kaifa la ta'rifuni ya Rasulullah? Ya apa? Antum ini kok tidak kenal sama ana? Wa ana wahidun min ummatik. Dan aku ini salah satu umatmu. Wa qala ulamaak. Dan ulama umatmu mengatakan bahwasannya annaka ta'riful ummatik afdal min ya'rifu walatuh. Sedangkan ulama umatmu mengatakan bahwasannya engkau ini lebih mengenal kepada umatmu daripada seorang ibu yang mengenal anaknya. Syuf, bagaimana? Coba teliti kata-kata ini. Rasulullah lebih mengenal sampean daripada ibu sampean yang mengenal sampean. Ketika itu perkataan ini kalau ditelusuri dalam-dalam, itu dalam loh. Seorang ibu itu tahu seperti apa kita. Ketika kita berbuat dosa, ketika kita melanggar peraturan, ketika kita maksiat, ibu tahu loh. Kadang-kadang kita menyepelekan, Rasulullah lebih tahu. Apakah kita tuh kadang-kadang, ya Allah, mustahid ilan Nabi? Apakah kamu tidak pernah merasa rasa malu kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad itu melihat itu? Karena Nabi Muhammad juga bahkan lebih-lebih mungkin seperti gala Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, buniyad dinu ala thalath. Agama itu dibangun dari 3, al-Islam, al-iman, wal-ihsan. Ketika kita teliti al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Al-ihsan ketika kita teliti, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kalian ini melihat Allah. Ketika kita tidak bisa melihat Allah, apa Allah mengatakan dalam hadis ini? Fa innallaha yarak. Allah melihatmu. Kita merasa ketika kita bermaksiat depan guru kita, depan orang tua kita, ataupun depan orang alim, kita malu. Tapi depannya Allah, depannya Nabi, kita gak malu. Loh kok bisa? Loh, dengan hadis yang ada. Kita lanjutkan cerita tadi. Faqala, maka Rasulullah SAW pun mengatakan,
ketika orang tersebut mengatakan bahwasannya ulama umatmu mengatakan bahwasannya engkau ini lebih mengetahui umatmu dari seorang ibu yang mengetahui anaknya. Maka Rasulullah mengatakan, sadaqul ulama. Ulama umatku tidak pernah berbohong. Ulama umatku tidak mengatakan sesuatu kecuali alal haq. Walakin, akan tapi Rasulullah SAW mengatakan, walakin ma'rifati li ummati biqadri salatihim alayya. Akan tetapi pengetahuanku, pengenalanku, seberapa kenalnya diriku kepada umatku, seberapa banyak dia bersolawat kepadaku. Semakin banyak sampean ini solawat kepada Nabi Muhammad, semakin sering Nabi Muhammad dengar suaranya sampean, semakin kenal. Al-mahabbah sahlah, as-sa'bah kaifa alladhi tuhibbu yukhallik yuhibbak. Cinta itu gampang, tapi yang susah bagaimana orang yang dicintai bisa mencintai. Kita cinta sama Rasulullah, hal wajar. Kita butuh banyak sama Rasulullah. Kita tergantung hidup kita sama Rasulullah. Apa sih tujuan hidup kalau bukan karena kematian? Tapi bagaimana Rasulullah bisa mencintai kita? Itu loh. Hakadha halus sahabah. Seperti itu dulu keadaan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit cerita sebagai penutup. Dulu mungkin sampean sering dengar hadis ini, tapi coba resapi ketika sampean ini mendapatkan ilmu, khususnya ketika sampean ini hadir majelis ilmu seperti ini ya, majelis ilmu seperti ini. Tata niat itu dari rumah, karena jangan ingin hadir majelis karena ingin, ya tidak apa-apa, itu suatu hal yang lebih. Mungkin lebih pantasnya ketika kita tuh hadir majelis, kita niatkan dengan niat yang saleh. Niat hadir majelis supaya menjadi orang yang lebih baik. Niat hadir majelis, Allah asallah yuhawil halana ila ahsanil hal. Semoga Allah dengan hadirnya saya majelis ini bisa keadaan saya menjadi keadaan yang lebih baik. Jangan hanya karena aku tak hadir majelis ilmu cek rezekiku lancar. Aku tak hadir majelis ilmu, nggo pola ono uang delok aku lu nggo dik ngarep, dia anak wedok kalak mantu. Ya kan, dan ya kadang-kadang tuh ada orang tuh hadir majelis niatnya macam-macam. Ya coba tata niat dari rumah dengan niat yang khair, niat yang baik. Aku hadir di majelis ilmu, ingin menuntut ilmu supaya aku menjadi orang yang lebih baik. Semoga aku bisa tambah dekat sama Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Jadi kembali ke hadis sebagai penutup tadi. Sekocar kaca nanti hadis imam. Sallallahu Muhammad. Pada hadis penutup sewaktu ini, kalau bicara tentang mahabbah sahabat ya, sudah ada habisnya. Masya Allah sahabat itu. Kadang-kadang kita itu tidak tahu nilai sahabat, akan tapi kita ini mencela sahabat. Ya, tidak tahu perjuangannya sahabat. Sampai ini kalau bilang masalah dakwahnya Nabi, jangan hanya martabat, nyawanya pun dipertaruhkan. Ikut peperangan, bukan mempertaruhkan nyawa. Untuk apa kalau bukan agama Islam? Bagaimana Nabi sholat depan Ka'bah dilempari kotoran unta, sampean coba sholat dilanggar, tak untali kopi, dekat di satu waktu aku bisa sampean. Nabi Muhammad tidak, dilempari kotoran unta, dibersihkan oleh putrinya Siti Fatimah. Banyak perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi khalal mahabbah ala qalbak. Jadikan mahabbah ini di hatinya sampean.
teka, walaupun usahakan sehari walaupun hanya 10 kali salawat kepada Nabi Muhammad SAW, khususnya di bulan Maulid, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Sampean ini butuh banyak kepada Nabi Muhammad. Mungkin sampean tidak merasakan sekarang karena sampean masih hidup. Tapi nanti ketika sampean mati akan datang penyesalan itu. Ya Allah, kenapa aku dulu di dunia tidak berusaha mendekatkan diri kepada Nabi ya? Ya Allah, kenapa dulu di dunia aku tidak berusaha mendekatkan diri kepada orang-orang yang dicintai sama Allah? Itu. Ya. Ini sebagai cerita penutup. Dulu ketika terjadinya perang Uhud, saha ahlil Madinah, orang-orang Madinah ini berteriak, wagalu, mereka mengatakan gutila Muhammad, Nabi Muhammad telah dibunuh di perang Uhud, katanya orang-orang Madinah. Hatta kuthratus sawarih fa kharajat imra'ah min al-ansar fastuqbilat bi abiha wa akhiha wa zawjiha. Jadi ketika dengar kabar seperti itu orang-orang Madinah, mereka ini keluar. Termasuk dari rombongan orang yang keluar itu ada seorang perempuan yang dimana orang perempuan tersebut ayahnya, saudaranya, juga suaminya ikut dalam peperangan. Di dalam perangan Uhud. Jadi suami, ayah, dan juga akhiha, saudaranya, 3 orang ini ikut dalam peperangan Uhud. Ketika sahabat ini datang dari peperangan Uhud, ada satu orang sahabat disamperi ini perempuan. Fagala, maka orang tersebut mengatakan, Kutila abaki, ayahmu dibunuh. Kaifa halan Nabi? Ya, apa keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kutila akhuki, saudaramu dibunuh. Kaifa halan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, apa keadaan Nabi? Kutila zaujaki, suamimu dibunuh. Madza fa'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Syuf, bagaimana? Saiki sampean ya tajam ya. Sampean, bapak sampean, dulur sampean berangkat dakwah, anggap keluar kota. Subhanallah, dengan takdirnya Allah, Allah ba'idna min dzalik. Terus subhanallah, dengan takdirnya Allah terjadi musibah, lalu dengan semua ini meninggal. Ketika saya sampaikan kepada, jangan sampean ya, mesti jadikan posisi seorang perempuan sahabat tersebut kepada sampean. Apakah sampean bisa menerima? Tidak bakal. Karena kalau kita bandingkan rasa mahabbah sampai sekarang itu, makanya saya tanya itu, cinta sama Nabi Muhammad, cinta saya mana cintanya? Sampai mana saya cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah siap mengorbankan nyawanya dengan demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan kan nyawa, harta aja. Banyak majelis ilmu, kurangan ini. Coba kasih sedekah. Sampai tidak menerima di dunia, di akhirat nanti ada hitungannya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika dijawab, kaifa fa'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau mengatakan, huwa amamak bi khair. Beliau akan datang sebentar lagi di depanmu dan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama tuhibbin, seperti apa yang kau inginkan keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam keadaan yang baik. Falamma nadharat ilaihi waqafat alaihi akhadat bi tarfi thawbih. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke pintu Madinah, orang perempuan tersebut pergi ke Rasulullah, lalu ujung gamis ini dipegang sama Rasulullah. Sama orang perempuan tersebut, ujung gamisnya Rasulullah dipegang. Faqala
ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, la ubali idza salimat man a'tab, kullu musibatin ba'da jallal. Allah. Dalam bahasanya itu, ya Rasulullah, datang musibah kepadaku bertubi-tubi. Ayahku meninggal, saudaraku meninggal, suamiku meninggal dalam peperangan yang ikut bersamamu. Falamma nadartu wajhik, ketika aku melihat wajahmu, jallalil musibah, hilang musibah itu semua. Syuf, ini mahabbah. Sampean sumpah rezeki seret, jodoh dak nemu, utang akeh, waduh lo Nabi. Iya, langsung ngasih informasi ke orang pusat. Sapa wong pusat niku ana di negara. Tengah wengi doa ke Allah, salat tahajud. Tahajud ke Allah, minta sama Allah. Saya ini sampai kadang-kadang kemarin tuh baca syair sedikit. Baca syair. Syairnya itu berbunyi seperti ini. At-tabibu la yuwa'iduka bis-sihhah. Dokter tidak menjanjikanmu kesehatan. Wan nas la yuwa'iduka bis-sa'adah. Manusia tidak menjanjikanmu kebahagiaan. Wal ghina la yuwa'iduka biz-zina. Kekayaan tidak menjanjikanmu kemewahan. Walakin Allah Ta'ala yuwa'iduka bil jannah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikanmu surga. Udah. Mungkin ini sedikit banyaknya dari Al-Faqir. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketelatan yang ada. Wahdina wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.